Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, Allah memerintahkan kita agar menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semuanya harus kita laksanakan sampai maut memisahkan kita. Entah itu di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya, tidak ada pengecualian. Maka ketika Ramadan telah berakhir pun, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada di antara kita yang semangat mengerjakan amal kebiasaan pada bulan Ramadan, namun kembali hilang semangatnya setelah Ramadan berlalu. Memang di bulan Ramadan dan bulan puasa, pahala yang diberikan Allah berlipat ganda. Tapi di luar bulan puasa pun kita harus selalu melaksanakan perintah Allah. Salah satu ciri puasa kita diterima oleh Allah adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, itu terlihat dari kondisi ibadah kita setelah Ramadan. Apakah bertahan dan meningkat atau justru menurun dan semakin terpuruk. Masing-masing kita sendiri yang bisa menilai. Oleh karena itu, mereka yang sukses berpuasa adalah yang mampu mempertahankan kebiasaan baik mereka selama bulan Ramadan. Sahabat pendengar yang berbahagia, bulan Ramadan sejatinya diibaratkan sebagai sekolah yang membentuk pribadi-pribadi beriman agar dapat berkompetisi melakukan ibadah untuk 11 bulan berikutnya. Rasulullah senantiasa menjaga konsistensi ibadah baik dalam Ramadan maupun setelahnya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam berpuasa. Maka ada beberapa amalan yang harus tetap dijaga setelah berlakunya bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang mesti dijaga setelah Ramadan. Pertama, kita mesti memperbanyak puasa sunnah untuk melestarikan tradisi utama di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Maka setelah Ramadan berlalu pun kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ini dilakukan sebagai bentuk konsistensi ibadah kita, serta sebagai penyempurna puasa wajib untuk wajib kita yang mungkin saja ada yang kurang sempurna. Rasulullah pernah bersabda, "Asyamu junnah," puasa adalah perisai. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan puasa adalah sebagai tameng bagi kita dari berbagai kemaksiatan. Dengan berpuasa diharapkan seseorang akan lebih terjaga dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Ketika bulan Ramadan, kita selalu menyempatkan diri untuk berjamaah di masjid. Namun seringkali kita kehilangan semangat untuk sholat berjamaah setelah Ramadan berlalu. Padahal bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah suatu kewajiban selama tidak ada uzur yang syar'i. Bahkan seorang yang buta tetap diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Hadis Rasulullah, seorang lelaki buta menjumpai Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke masjid."
Kemudian ia memohon kepada Rasulullah agar diberikan keringanan sehingga dia boleh sholat di rumahnya. Lalu beliau membolehkannya. Ketika orang tersebut berpaling pergi, Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Apa kamu mendengar azan?" Ia menjawab, "Iya." Beliau pun menyatakan, "Maka penuhilah." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, yang perlu jangan adalah tetap membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran hendaknya dilakukan seorang muslim setiap harinya, bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam. Dengannya umat Islam mendapat pencerahan dan memberi penerangan dari kegelapan zaman jahiliyah. Maka sudah seharusnya kita dapat mengaku sebagai muslim selalu membaca dan mempelajari Al-Quran setiap hari agar mendapat petunjuk dari Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah serta dilapangkan hati kita untuk melakukan kebaikan setiap hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.